Paling utama malam ini kita belajar jadi manusia dulu. Sebelum belajar Al-Quran, kita jadi manusia dulu. Supaya nanti tidak jadi orang ahli Quran yang gagal. Ada tak orang ahli Quran gagal? Ada, karena dia hanya sekedar di lisan saja, tidak masuk ke hati. Cuma sekedar di mulut saja. Pandai dia ngaji, suaranya bagus, hafalannya banyak, tapi hanya sekedar di mulut saja, tak sampai masuk ke hati. Macam mana menjadi manusia yang berhakikat manusia itu? Nilai diri manusia, akhlak. Pintar termasuk nilai diri manusia tak? Bagian dari nilai, tapi tidak menjadi yang utama. Kenapa tidak menjadi yang utama? Ada tak orang pintar tapi berbuat jahat? Artinya pintar itu tidak menjadi nilai orang itu baik. Yang menjadi nilai sesuatu orang itu baik adalah akhlaknya. Makanya kalau dengan akhlak ini kita bawa kemana saja, akhlak yang baik ini kita bawa kemana saja, orang pasti suka. Tapi kalau hanya kepintaran yang kita bawa kemanapun, kalau cuma kepintaran tanpa akhlak, belum tentu orang suka. Jadi baik, buruk itu kita harus bisa membedakan. Macam mana membedakan baik dan buruk itu? Ketawa ini kita bisa nilai tadi baik. Tapi pada tempatnya. Ketawa itu baik tapi pada tempatnya. Jadi tidak baik kalau tempatnya tidak tepat. Kemudian selain dari adab akhlak, harus ada belajar Al-Quran ini. Bukan cuma sekedar akhlak saya tak cukup. Akhlak saya tapi subuh tak solat, zuhur tak solat, tak. Ya, kembali lagi ke topik awal tadi. Apa yang Bapak bilang di awal tadi? Belajar menjadi paling utama malam ini kita belajar jadi manusia dulu. Sebelum jadi belajar Al-Quran, kita jadi manusia dulu. Supaya nanti tidak jadi orang ahli Quran yang gagal. Ada tak orang ahli Quran gagal? Ada, karena dia hanya sekedar di lisan saja, tidak masuk ke hati. Cuma sekedar di mulut saja. Pandai dia ngaji, suaranya bagus, hafalannya banyak, tapi hanya sekedar di mulut saja, tak sampai masuk ke hati. Maka supaya masuk ke hati, Bapak tegaskan lagi malam ini materi kita menjadi manusia. Kira-kira kita selama ni dah jadi manusia atau belum? Itu nilailah diri sendiri ya. Bukan untuk ini belajar menjadi manusia ni, bukan untuk kita melihat orang lain, oh ini kelakuannya macam hewan, tak boleh. Belajar menjadi manusia maksud Bapak di sini adalah untuk menilai diri kita sendiri. Apakah sudah jadi manusia atau belum? Karena banyak orang fisiknya manusia. Faham tak? Fisiknya manusia, tapi jati dirinya hewan, jati dirinya syaitan. Ya? Ada tak manusia macam itu? Artinya dia belum menjadi manusia yang berhakikat. Belum jadi manusia yang berhakikat manusia. Macam mana menjadi manusia yang berhakikat manusia itu? Tertib. Apa lagi kira-kira? Manusia yang berhakikat manusia. Beradab. Ya, tertib, beradab. Apa lagi? Berakal. Ya? Apa lagi kira-kira menjadi manusia ni? Nilai diri manusia tu apa kira-kira? Nilai diri manusia, akhlak. Pintar termasuk nilai diri manusia tak? Bagian dari nilai, tapi tidak menjadi yang utama. Kenapa tidak menjadi yang utama? Ada tak orang pintar tapi berbuat jahat? Artinya pintar itu tidak menjadi sesuatu nilai orang itu baik. Yang menjadi nilai sesuatu orang itu baik adalah akhlaknya. Makanya pernah tak dengar ada lagu, kalau tak salah Bapak, liriknya akhlak nilai diri manusia. Kemana pergi orang suka. Makanya kalau dengan akhlak ini kita bawa kemana saja, akhlak yang baik ini kita bawa kemana saja, orang pasti suka. Tapi kalau hanya kepintaran yang kita bawa kemanapun, kalau cuma kepintaran tanpa akhlak, belum tentu orang suka. Banyak orang pintar tapi dimusuhi masyarakat. Kenapa tu? Mungkin dia sombong. Salah satu mungkin sombong. Kalau dah sombong artinya dia tidak
tidak ada akhlaknya. Kalau orang berakhlak dia pasti tidak sombong, ramah. Makanya dia harus diiringi. Pintar itu bagian dari nilai diri manusia. Tapi yang paling utama nilai diri manusia tu akhlak. Makanya sekolah itu seharusnya kita ditempa untuk memiliki akhlak, bukan cuma sekadar kepintaran. Ranking 1, 2, 3 tu bonus. Kalau bapak lah menilai, tak penting juara 1 dia, tapi kalau akhlaknya tidak ada, mungkin hanya sekedar angka juara 1, tapi tak ada nilai. Atau di sini contohnya pandai dia ngaji, banyak dia hafalan, tapi tak ada adab, tak ada akhlak. Itu sama bapak tak ada arti. Apalagi ni Al-Quran. Al-Quran tu kita harus memberikan cerminan. Tanggungjawabnya besar belajar Al-Quran ni. Bukan cuma sekedar Alhamdulillah, cuma sekedar mengucapkan. Memang itu penting, tapi apa yang lebih penting tadi? Adab tadi. Nilai dari Al-Quran itu adalah melahirkan adab, akhlak, amal, baik buruk itu, itu harus bisa kita bedakan. Kalau orang yang tidak semua orang bisa membedakan baik dan buruk. Contoh, ketawa itu baik atau buruk? Ketawa itu baik. Tapi kalau ketawa di saat orang khutbah, yang laki-laki, ini solat Jumaat ni, innal hamdalillah. Baik tak kira-kira batin? Jadi baik buruk itu kita harus bisa membedakan. Macam mana membedakan baik dan buruk itu? Ketawa ini kita bisa nilai tadi baik. Tapi pada tempatnya. Ketawa itu baik tapi pada tempatnya. Jadi tidak baik kalau tempatnya tidak tepat. Contoh, ini dalam proses belajar. Ada yang berbual baik atau tidak? Baik. Kalau tak berbual lah, kita jadi orang yang introvert, tidak ada bersosial dengan masyarakat. Jadi tidak baik kalau tidak pada tempatnya. Menulis itu baik atau tidak? Baik. Menulis itu baik, tapi kalau pada tempatnya. Di saat ada guru sedang menjelaskan, sudah dibilang dari awal tidak ada aktivitas lain. Bau itu dia menulis, membaca Al-Quran. Berpahala. Baik atau tidak? Baik. Tapi bisa jadi tidak baik tak? Bisa. Kalau tidak pada tempatnya. Itu WC itu dah melampau tu dah. Contoh kecil. Ini dalam proses disuruh mendengarkan, bukan suruh membaca. Nanti ada masanya disuruh membaca, baru membaca. Penting tu. Karena nanti kalau tidak dibiasakan dari dini, sejak dini, nanti susah merubah. Akhlak tu susah. Maka dia harus dilatih. Ini kan mantap macam ini. Kira-kira kalau suasananya begini terus, semua bisa faham tak kalau bapak menjelaskan? InsyaAllah bisa. Tapi suasananya begini. Ini kadang-kadang adalah ada yang berbual, ada yang melamun. Apa bapak perhatikan tu ada? Lagi macam-macam macam-macam. Tapi kalau dia fokus, insya-Allah dapat. Apa saja huruf izhar, pasti dapat. Apa saja hidup pasti dapat. Tapi kalau menung, tak fokus. Ini mantap ni. Ini alhamdulillah ni. Materi menjadi manusia sudah terlaksana. Gini kan mantap. Jadi tidak pun kita belajar Al-Quran malam ini udah berhasil dari sisi memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Karena ada manusia yang tidak jadi manusia. Kan? Maka kita manusiakan manusia. Kalau manusia itu, apa yang membedakan manusia dengan hewan kira-kira? Akal. Bukan otak. Kalau otak, hewan ada otak. Tidak semua ada otak. Bangku tidak ada otak. Cuba tanya bangku, kursi, meja ada otak tak? Tidak ada. Contoh, kita ambil contoh hewan. Hewan itu ada otak, ya. Tapi itu bukan yang membedakan kita dengan hewan. Yang membedakan kita dengan hewan itu adalah akal. Hewan itu berotak. Makanya jangan sampai jadi manusia yang berotak tapi tidak ada akal. Apa jadinya tu? Tak salah bapak sebutkan. Dah faham lah ya kan? Kisi-kisi yang tadi dah faham lah kan? Kalau orang ada otak tapi tidak ada akal, apa tu? Dah faham lah kan? Maka kita harus
harus munculkan akal. Ini semuanya ada akal, cuma kadang-kadang tak dipakai akalnya. Jadilah dia tidak manusia, tidak berakal. Macam ini kan mantap. Nah, kemudian selain dari adab akhlak harus ada kita belajar Al-Quran ini bukan cuma sekedar cuma akhlak saya tak cukup. Akhlak saya tapi subuh tak solat, zuhur tak solat, tak cukup. Ada yang ngantuk kan? Ngantuk tu baik tu tidak? Baik. Kau tak ngantuk kita ni sakit kau tak tidur. Ada tak orang tak tidur bisa bugar? Dia tak tidur ni begadang setiap hari. Jadi ngantuk itu kan dia proses untuk mengarah ke tidur. Baik, tapi pada tempatnya. Makanya supaya tidak ngantuk. Ngantuk itu wajar. Tapi kita lawan rasa ngantuk.